namanya bagus sekali ini. Di mana ini? Kalau di pantai, Bu. Weh, keren. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Halo, Mbak Anissa. Dengar suara nggak? Oke ya, kita sesuai dengan kesepakatan tadi, kita akan membahas mengenai perencanaan pesan bisnis. Nah, itu pesan bisnis kan ada 5. Pertama, definisi perencanaan bisnis. Kedua, tujuan perencanaan bisnis. Yang ketiga, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang keempat, merevisi pesan-pesan bisnis. Yang kelima, pengadaan dan pemilihan media. Tapi kita nanti 2 atau 3 pokok bahasan aja. Ini mana ini kok cuma Pak Asnawi aja yang kelihatan ini. Yang lainnya mana tadi? Mbak Anissa udah muncul nih. Halo, mana tadi? Oke, nggak apa-apa ya Pak, saya sambil ngobrol nggih. Oke, di dalam perencanaan ini ya, di pertama kita mulai pokok bahasan yang pertama, definisi perencanaan bisnis. Nah, di sini definisi perencanaan bisnis itu yaitu mengenai ini ya, intinya proses atau komposisi ya, atau komposisi proses ya, penyusunan pesan-pesan. Nah, di sini dapat dianalogikan dengan proses penciptaan lagu juga bisa, seperti dilakukan oleh seorang komposer. Nah, dia juga merencanakan lagu, apa yang akan dibuat dan menentukan instrumen ya, dan personil kelompok akan mengiringi lagu tersebut. Begitu halnya juga dengan proses komposisi untuk pesan bisnis, ada penyusunan pesan bisnis. Nah, di sini ada 3 penyusunan pesan bisnis, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan itu sendiri, yang kedua organisasi dan komposisi, yang ketiga adalah revisi pesan. Nah, perencanaan di sini bisa disebut juga dalam fase perencanaan atau planning phase. Nah, di sini bisa dipikirkan dalam hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud atau tujuan komunikasi. Ini yang lain nggak kelihatan ya Pak ya? Belum masuk, Bu. Tadi padahal sudah saya tunggu, awalnya tadi jam 18.30. Terus kok belum ada itu respon, akhirnya saya tunggu lagi jam 7, katanya isak dulu, ya udah saya lebihkan 16 menit gitu. Bentar, nunggu sebentar. Oh iya. Mbak Anissa, halo, denger gak ini? Mbak Halo. Cantik keram. Ya itu. Suaranya kok kelihatannya nggak pati jelas nih. Tadi Gak katanya ada sinyal, Bu. Oh, gak ada sinyal. Di rumah atau di mana ini? Di rumah. Pintunya dibuka. Saya juga buka pintu. Nggak hujan tuh tapi? Enggak, Bu, terang. Sekarang. Oh. Ini tadi saya udah janjian sama Yuni. Ini kok Upit juga. Ini masih kerja nih kelihatannya. Mbak Upit. Kalau Mbak Upit masih kerja kayak Ibu. Iya, pakai Yuni masker. nggak ada sinyal biasanya. Ini sudah jam 19.21, kok nggak ada semua. Katanya ini tadi. Halo Mbak Upit. Halo, selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih kerja ini? Iya. Ya Allah, kasihan. Nggak ada libur nih, COVID-19 ini. Nggak ada libur, nggak ada lockdown.
Ini digangguin temennya. Ya udah ya, ini kalau mengenai UTS itu saya mengikuti kebijakan dari Semarang. Kita melanjutkan materi aja ya. Itu kan mengenai, ya tadi kan sudah saya kirim di WA Group mengenai perencanaan pesan bisnis. Mbak, ini baru 1, 2, 3, 4. Tanda-tanda si Erwin mau limbang lagi. Oh. Update Oke ya. OTW itu Iya ya. puskesmas. Dia lagi streaming. Ya. Ini ya mengenai perencanaan pesan bisnis tadi kan udah saya singgung di muka ya. Itu kan ada 5 sub pokok bahasan, definisi perencanaan pesan, tujuan perencanaan definisi perencanaan bisnis yang pertama, yang kedua tujuan perencanaan bisnis, yang ketiga pengorganisasian pesan-pesan bisnis, yang keempat merevisi pesan-pesan bisnis, yang terakhir yang kelima pengadaan dan pemilihan media. Nanti kita bahas dua atau 3 pokok bahasa, sub pokok bahasan aja. Tadi kan saya udah singgung ya mengenai definisi perencanaan bisnis. Tadi kan ada 3 tahap. Apa Mbak Anissa? Tadi Mbak Anissa udah dengerin. No? Halo Mbak Anissa. Mbak Upit. Ini Upi juga ini apa suaranya? Mbak Upit ini pakai laptop ya ini? Gimana? Pakai laptop? Enggak pakai HP. Enggak pakai HP. Ada kayak ada suaranya musik atau suara apa itu? Ini agak berisik, Bu. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Tadi ini ya definisi perencanaan tadi ada 3. Ini Yuni udah masuk tapi nggak kelihatan muka ada Mas. Etan piala-piala. Selamat ya. Ya, tadi kan saya udah singgung ya mengenai perencanaan. Terus kemudian yang kedua organisasi dan komposisi. Nah ini organisasi dan komposisi ini erat hubungannya dengan penyusunan ya atau pengaturan kalimat dan paragraf. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dimengerti dilaksanakan oleh si penerima pesan. Yang ketiga dari subpokok bahasan tadi revisi pesan. Nah, revisi pesan di sini maksudnya setelah ide dituangkan dengan dalam kata-kata, kalimat, paragraf ya. Di sini memperhatikan apakah kata-kata, kalimat, paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan. Seperlunya sehingga ini ya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Kemudian ini pokok bahasan yang kedua, ini suaranya apa ini? Ini ada tujuan perencanaan bisnis ya. Tujuan perencanaan bisnis di sini pesan bisnis dapat ini menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan itu kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, untuk meningkatkan goodwill, setiap pesan juga hendaknya mempunyai tujuan jelas, dapat terukur dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Mbak Yuni dengar nggak Mbak Yuni? Yuni Purwanti. Oh ya. Terus kemudian di sini tujuan perencanaan itu mempunyai beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengapa tujuan harus jelas. Nah, di sini ada tujuan yang jelas akan membantu pengambilan ada keputusan ya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua keputusan untuk
negapi audien. Yang ketiga yaitu keputusan untuk memutuskan isi. Yang keempat keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Kemudian komunikasi bisnis ya, tujuan untuk komunikasi bisnis di sini ada 3. Yang pertama memberikan informasi atau informating, yang kedua membujuk atau persuasi atau persuading, yang ketiga yaitu melakukan kerjasama atau kolaborasi atau cooperating. Kemudian cara menguji tujuan. Cara menguji tujuan di sini ada 4 yang tujuan yang perlu diuji ya. Yang pertama adalah tujuan realistis. Yang kedua, apakah waktunya tepat? Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Yang keempat yaitu tujuan selaras dengan tujuan. Ini yang lain nggak kelihatan ini. Kok cuma baru 1, 2, 3, 5. Baru 5. Loh ini siapa Mbak Upit ini? HP-nya siapa yang bunyi nih? Diangkat dulu. Perlu nggak? Ngatan Yudi, Tri Purwati nggak kelihatan suaranya ini. Tri, halo Tri. Suaranya nggak kelihatan Bu kalau suaranya. Saya kan pendiam. Oh pendiam toh. Tri Purwati ngelah. Kecapean ya. Ya, Terus ini ada manfaat ya yang Tipe itu aja Bu pusing. Tipe itu aja. Mau nikah kok pusingnya gimana? Iya tipe itu terus bukan ora pusing. Pusing Bu. Ini kan ada Nggak arek saya nyumbang jadi pusing. Ya udah ijabah dulu aja loh di KUA. Nyumbangnya besok kalau habis lebaran. Jadi ndak ora balik modal Bu nek anak saya nyumbang. Ya kok bisnis? Nah, nikah itu kan syukuran kok. Ya Pak, ya enggak Pak Asnawi. Itu Tri Purwati ini Pak. Pak Awi. Pak Asnawi mah di tepi pantai kok itu kok pemandangannya. Itu di planet Bu, Pak Awi itu di planet. Planet. Oh. Itu Nah, di kayak bumi jenis ada alien tipe corona. apa gitu Bu. Yuni tolong dikondisikan Yuni. Ini pokok bahasan yang ketiga itu pengorganisasian pesan-pesan bisnis ya. Di sini ada pesan bisnis tidak terorganisasi dengan baik. Ada beberapa hal biasanya yaitu bertele-tele. Bertele-tele ngerti enggak kata bertele-tele? Itu slide berapa ya Bu ya? Ya. Slide berapa? Slide halaman 17. Bukan. Ini yang tadi yang saya kirimkan tadi pokok Iya, slide yang berapa? Saya nggak apalnya. Kesalahan pemahaman komunikasi. Bukan? Ya, tanya itu ya Anissa itu lo halamannya saya nggak hafal ya. Aku saya rapal Bu. Itu Iya, benar. sekitar Slide berapa? 50-an atau berapa tadi? Foto. Oh, Kak, Slide. itu slide. Mbak tadi. Itu tumben ini Pak Basuki juga hadir nih. Kok ditumbenkan sih Bu? Selalu hadir Pak Basuki. Loh, kok Pak Anak era Asnawi Trimo. ganti lagi sih kok bisa? Ini kelihatannya belakangnya ada anak kuliah atau Pak Asnawi? Itu Pak Awi itu orangnya labil loh Bu. Oh gitu Kadang ya. di planet, kadang di kelas. Oh kadang di kelas, Kadang di kadang di semak-semak. tepi pantai gitu juga ya. Dan neng kandang. Dengan kandangnya sendiri gitu. Ulan. Wulan namanya? Oh Anissa Wulan itu kan. Ora terkenal. Lamun sih Bu. Lah, Itu ya maksudnya dari kata bertele-tele itu maksudnya gini ya.
pesan awal yang bertele-tele kan membuat penerima pesan itu memerlukan waktu cukup lama ya, cukup lama di sini maksudnya untuk memahami maksud pesan yang disampaikan. Loh, kok ini ada wajahnya Bella atau Bella di belakangnya Pak Awi? Iya. Horor itu Pak Awi tolong diganti horor ada Bellanya. Kemudian ini Sinyalku malah hilang nenek Bella. memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Nah, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan di sini maksudnya ini ya, adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting, membuang waktu ya. Jadi selain membuang pesan yang disampaikan menjadi kabur, juga tidak jelas ya dan sulit dipahami. Kemudian di situ Ya, ada maaf, Bu, itu bab berapa ya Bu ya? bab ke-5, Mas. Wow, baru kelima, ini baru ketiga saja. Malah timbang kowe calon timbang kowe nganten nih. buka kuwi, orang buka slide ulane. Nah, tapi Oh ya, iya kan? halaman 61 Bu, ulan aja nggak tahu kok. Ya 61. Yo, berarti PN 60-an lebih tadi. Ya. Terus itu ada menyajikan ide-ide secara tidak logis. Nah, di sini maksudnya gini ya, adanya ide-ide yang tidak logis itu dan tidak terkait dengan topik permasalahan. Jadi, menyebabkan komunikasi tidak lancar ya, karena komunikan akan sulit ya memahami poin-poin penting yang disampaikan. Kok tumben si Princess kok nggak hadir ya? Princess, terus apa itu? Al Imron. Siapa Bu? Pangeran Pandu itu loh. Princess. Pangeran Pandu, Bella itu di sana rajin loh. Princess Ini Munadir Bu. kalau Princess kuliah Munadir di jarang. yang paling aktif itu Malika. Malika. Terus apa kamu nggak hubungi siapa itu? Galangan Ditama, Bimo itu kan Bimo biasanya kan rajin toh. Ini ya, kemudian itu ada kata informasi penting terkadang tidak tercangkup dalam pembahasan. Nah, ini maksudnya gini ya, terlalu fokus membahas hal-hal yang tidak relevan ya, jadi tidak penting dan bersifat bombastis ya, membuat pesan itu penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian di sini ada manfaat yang didapat pengorganisasian dalam yang baik dan komunikasi bisnis. Nah, ini biasanya Mbak Upit yang pintar ini pengorganisasian ini. Pertama ini adalah membuat komunikan memahami suatu pesan. Nah, oke, maksudnya ngerti lah Mas Tri, membuat komunikan memahami Ya, suatu si pesan itu. Pihak penerima itu dia bisa menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Oh. Misal disuruh tutup pintu, ditutup, suruh ya gitu-gitulah Bu. Gitu. Jadi memahami. Oh, ya bisa juga. Nah, bisa juga gini ya, pesan yang terorganisasi dengan baik akan mempermudah ya komunikan memahami maksud atau tujuan pesan tadi ya. Seperti yang tadi, jangan ringkas tadi tutup pintu, bisa ngerti gitu ya. Terus kemudian di sini ada kata membantu komunikan menerima suatu pesanan. Mbak Yuni. Membantu tidur. Oh ya udah. Enggak ding, Bu. Oh, Sama ono jadi suarane. Pak Asnawi kok ini kelihatannya di belakangnya ada Simbah ya itu. Simbah siapa Munadir itu? Aduh, Stephen Munadir Pak Awi itu Stephen orangnya Munadir. Tri itu loh, Tri yang di perpustakaan itu loh. Itu Stephen Munadir, bukan Tri. Oh gitu ya. Oke ya, di sini maksudnya gini ya, membantu komunikan menerima suatu pesan itu karena pengorganisasian yang baik itu membantu komunikan ya menerima isi pesan ya. Terus yang ketiga menghemat waktu
Apa iki sing pinter ki? Adik iki kan ada kafe pinter kok, Pak Asnawi yang pinter. Tripurwati. Pangeran Pandu sama ini. Wulan. Tripurwati. Ya Pandu sama gak Wulan. kelihatan no wajahnya kok. Sama Wulan. Pandu gak kelihatan Tripurwati, ini yang Bu. Tripurwati. Yo. Iya, Tripurwati pintar dewe. Pokoknya tri Bu semua Pinter Bu. mah itu. Nah, tak foto nih. Weh dengaran ini Pintar sambat, Bu, Ya Tripurwati. Allah. tak foto. Nah, Enggak di yang foto absen saya nih. muncul, Bu. Mas Pandu muncul. Ini Pak Basuki kan juga ini yang plafonnya putih kuning ini siapa? Apa ini? Halo Mas Pandu. Mas Pandu ya, Princess. Halo? Halo? Tripurwati. Bu, Oh ya. Menghemat waktu tadi udah belum ini, Mas? baru datang Bu. Baru datang dari mana kerja atau kemana Pak? Dari dalam rumah Bu. Alah lah ya Allah, oke. Eh, Lama banget nggak masuk sibuk di baru bangun tidur Tadi kelihatan Pak banget. Jono Bu. Pak Tadi Pak Pandu Jono baru bojone. bangun tidur. Ini emang hemat waktu tadi udah ngerti belum? Yuk. Mbak Anissa, Ya, Mas segera Pandu, berakhir. Mas Bu. Segera berakhir. Pak Apa? Asnawi. Jadi nggak bertele-tele termasuk kayak gitu sih. Ya, sebenarnya tadi yang pertama, menghemat waktu di sini dengan adanya menyampaikan pesan yang relevan waktu, komunikan dapat menghemat ya. Menghemat di sini maksudnya komunikan mudah mengikuti alur pemikiran yang pesan yang disampaikan. Kemudian ada ini ya, mempermudah pekerjaan komunikator, Kalian kalau capek boleh minum dulu nggak apa-apa. Sambil maam Kalau permen juga ngantuk boleh apa-apa. tidur nggak, Bu? Allah kowe. Ya tiduran nggak apa-apa, yang penting kelihatan aktif, nggak apa-apa, santai. Kita kan meeting kan dalam keadaan santai. Nih semua sehat atau Ini ini? tuh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuotanya Bu yang nggak sehat, Oh, kuotanya nggak sehat. ya sama. Tadi juga Ibu ngisi pulsa dulu kok. Alhamdulillah. Ini Mas Pandu ini loh, biasanya kan udah wifi Orang di rumah. Wonogiri. Trikis. Terus kok Mas Bimo nggak kelihatan Mas? Princess Bisnis, Bimo Bu, Bu, bisnis. nggak kelihatan. Sibuk dengan bikin maskernya. Ini ya, mempermudah pekerjaan komunikator di sini maksudnya pekerjaan komunikator yang akan terbantu ya dalam misalkan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pesan, terus juga menjadi lebih efisien dan efektif ya bila pengorganisasian dilakukan dengan baik. Terus itu ada pesan bisnis akan tercapai dengan baik, ada dua proses utama. Proses utamanya apa yang mau, Mas Tri? Pripun Bu, nembe anu. Syukur. Nah, banyak yang nulisnya sibuk buka buku terus. Pesan bisnis itu dapat tercapai dengan baik. Itu ada dua proses tahapan utama yang dilakukan. Nah, itu Ya, apa aja? mengorganisasi pesan dan mengformulasikan pesan. Ya, Mengorganisasi pesan dalam mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan dua proses tahapan. ya, pinter no. Tri itu nyimak tapi sebenarnya itu Bu WA Tinggal sama baca. calonnya Bu. Jadi Oh, kasih pertanyaan aja terus Bu. Ya enggak Aku apa-apa. ki menengan loh, aku asline ki Bu. Aja dipaksakan ngomong Bu. Ya, benar pengorganisasian pesan dan memformalisasikan pesan ya. Pesan. Mengorganisasikan pesan ini kan ada ini ya, ide-ide serta penetapan urutan ide dengan cara perencanaan ya, organisasi yang terpilih secara hati-hati. Nah, di sini ada pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Nah, Halo Bu, halo. Halo. Amelia. Ya, Bu, saya izin ya Bu, ada kepentingan keluarga bentar. Ngapusi. tak
Ini siapa aja yang masuk tak foto deh saya. Pelarian, Menang tak pelarian. foto. Kayak ini ada tamu soalnya, Bu. Iya, sebentar tak foto dulu. Alasan. Mau lamaran itu Bu, mau lamaran. Jangan Siapa? boleh Bu. Iya, Siapa, Bu. siapa? Doain ya, Bu. Siapa ini? Iya. Siapa ini? Ini siapa ini? Mbak siapa ini? Takutnya absennya Ini, hilang nih Bu. loh. Hah? Yuni, Bu, di absen dulu ya, Bu. Yuni Bu, kepentingan keluarga mau lamaran gitu Bu. Iya, Bu. Ya, ketua. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang Tapi ini penting nggak- lamarannya nggak gagal, Bu. Ya. Kritis. Ya, syukur deh. Iya, Bu. Kalah syukur. Ya, syukuri maksudnya alhamdulillah itu ikut seneng. Di belakangnya Pak Asnawi perasaan kayak ada Bimo ya itu. Bu, udah ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, kok malah sekarang malah cuma sedikit ini? Tadi agak banyak. Iya. Lagi ada Bimo tuh Pak Asnawi itu. Ini pengorganisasian pesan itu tadi ya, itu ada ini ya, yang baik itu ada 2 proses tahapan, yaitu pendefinisian dan penggolongan ide-ide, serta penetapan urutan ide-ide dengan cara perencanaan dan organisasi yang terpilih secara hati-hati. Terus ini ya, pendefinisian dan penggolongan ide-ide ini ada penyusunan outline ya yang diperlukan, terutama disusun secara panjang dan kompleks. Nah, sedangkan susunan outline di sini secara garis besar ada 3 tahapan. Yang pertama, memulai ide dengan ide pokok. Terus menyatakan kedua menyatakan poin-poin yang penting. Yang ketiga, mengilustrasikan dengan bukti-bukti. Kemudian ada cara menentukan urutan organisasional ya. Ya, di sini ada penentuan urutan penyampaian materi, ada 2 pendekatan penting, yaitu dengan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung ini disebut apa, Mas Tri? Pripun, Bu? Pendekatan langsung, biasanya kan kalau pendekatan kan ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung ini disebut juga dengan direct approach. Direct approach. Ya. Pendekatan yang disebut pendekatan deduktif pada ide pokok muncul paling awal atau bukti-bukti yang mendukung. Kemudian pendekatan tak langsung indirect ya. Nah, di sini disebut juga pendekatan induktif. Bukti-bukti muncul lebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok. Contohnya gimana itu, Bu? Mau kemana? Contohnya pendekatan langsung itu misalkan ya, pendekatan ini cocok digunakan seorang komunikan jika mempunyai keinginan, rasa tertarik, seneng, bersikap netral terhadap pesan yang disampaikan. Itu kan pendekatan langsung ya. Kalau pendekatan tak langsung itu misalkan ini ya, pendekatan ini cocok digunakan ketika ada penolakan. Penolakan di sini misalkan Anda bersifat sebel, bisa juga tidak tertarik atau acuh tak acuh. Ya kayak kalau kamu punya di tari rabi, misalkan rasa seneng kan awal-awalnya ya anyel gitu kan, terus terhadap pesan yang disampaikan. Terus di sini Pak Anwar ganti gonta ganti gambar ini Pak. Jaminan. Ini ya, berdasarkan reaksi audien itu ada 4 organisasi pesan bisnis ya. Itu ada direct request, ada pesan rutin atau goodwill, atau good news, ada bad news, ada pesan persuasif. Terus ini ada direct request sih apa, Tri? Saya terus ya, Bu ya? Apa saya yang buka? Ini Ya, cuma saya. ini Direct request atau permintaan langsung adalah pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Dapat berbentuk surat dan memo. Misalnya membuat surat penawaran kepada audien yang tertarik menggunakan pendekatan langsung. Nah, kelihatannya kan kalau Mbak Uki tidaknya masak di itu ruang Kalau gitu kerja saya kan tak nggak bisa kelihatan langsung.
Lakukannya kayak Ini saya nyambi kerja ya Bu ya, maaf. terus pesan rutin. Nah, pesan rutin itu ya tadi ya, komunikan biasanya bersikap netral, pesan rutin dan bersikap senang terhadap pesan yang berisi berita baik ya. Wah, jam saya udah ada peringatannya Bu. Jam Sudah saya jam udah ada berapa? peringatan waktu nih. Udah tahu jam 19.47 sekarang. Belum Selesai Nanti ya? Pak C jam berapa ya? Loh, Pak C belum dimulai toh? Belum Pak masuk Wi? tadi Bu Pak Ceng. Astagfirullah. Padahal udah Tempatnya ada Pak Cio jam. gelangan. Loh, tadi kan Telepon Pak. Olin. Tempatnya Pak Cio gelangan. oh, Jangan. Oh, pantesan. Soalnya kan beliau jam pertama kan saya tunggu sampai sekarang. Terus ini ya, oke ya saya percepat aja. Itu ada bad news. Bad news ini maksudnya pesan-pesan tidak menyenangkan ya. Jadi berpotensi menimbulkan kecewa, misalkan penolakan, lamaran pekerjaan, penolakan kredit itu kan bad news ya. Anaknya Pandu di kelihatan adik. Terus itu ada ini penurunan pangkat, rasionalisasi pekerjaan. Nah, itu sudah sebaliknya tak langsung. Terus yang keempat itu adalah pesan persuasif. Persuasif ini maksudnya bertujuan membujuk penerima tidak tertarik. Nah, ini kemungkinan penerima ini beraksi negatif ya. Sebaiknya pesan ini disusun tak langsung ya. Oke, ini tadi ada anaknya kok sekarang kelihatan sendirian ini, Mas Pandu. Itu tadi Bu, apa foto profil itu namanya. Oh, foto profil. Itu teknologi yang namanya foto profil itu. Saya ini ya sampai di ini ya memformalisasikan pesan ini ya, yang di nanti pertemuan minggu depan Pesan. aja ya. Yes. Nah, ini ya setelah pengorganisasian pesan di sini ini ada langkah selanjutnya yang memformalisasikan pesan, yaitu ada konsep awal ya atau draft ya biasanya. Draft ini ngerti toh, biasanya kan coretan itu ya. Nah, itu ada 4 dalam penyampaian ditekankan. Nah, ini ada gaya, ada hubungan, ada penggunaan sifat, terus yang terakhir yaitu menekankan kredibilitas. Gaya di sini maksudnya gini ya, menunjukkan kesan bisnis yang dikirim terlihat menekan pasif bersifat personal atau umum, berwarna atau polos gitu ya. Terus kemudian itu ya, hubungan yang ingin dicapai ini dinyatakan dalam pesan. Terus yang ketiga, penggunaan sifat. Terus yang keempat atau D itu ini menekankan kredibilitas. Nah, ini maksudnya ini menunjukkan layak atau tidaknya seseorang dipercaya. Oke ya, kita sambung minggu depan. Berarti ini tadi ini Pak Basuki juga kelihatannya absen tapi enggak kelihatan suara. Suaranya enggak kelihatan itu Bu. Iya, enggak kedengeran belas ini. Wajahnya juga enggak kelihatan. Pak Enggak Basuki, connect suaranya, halo, Pak. Pak Basuki. Mungkin dengar Bu, beliau mungkin dengar, cuma apa? Dia enggak ngomong ke sini enggak itu, kayaknya loh. Oh, gitu. Tapi enggak tahu ya. Testing Pak Bas. Lambaikan tangan. Coba lambaikan tangan, Pak. Oh, berarti dengar kita, Bu, tapi enggak suara beliau enggak masuk ke kita. Pak Bas, suaranya jenengan enggak masuk. Itu di Zoom-nya kan ada tanda mikrofonnya yang disilang merah kan. Berarti kan itu dia suruh klik yang tanda mute itu loh. Mungkin dia nggak tahu itu, mungkin coba. Kalau dari sini juga nggak kelihatan kok. Tapi paling nggak kan beliau udah mendengarkan. Sudah mendengarkan ya? Beliau. Iya. Oke ya, pertemuan minggu ini cukup sekian. Oke. Kita sambung minggu depan ya. Masuk, Pak Bas. Selamat. Siap. Masuk ya? Oh, masuk, Pak. Oh, baru kelihatan, ya, Pak. Ya. Pak. Baru dengar. Nah, udah masuk ini, Pak. Oke. Iya, iya. Tadi ini kok, soft copy udah saya kirim di grup kok, Pak. Oh iya, terima kasih, Bu.
Nah ini Pak Zubas kelihatan ini loh. Masih di kantor Bukan Pak? sudah tadi kelihatan, Bu. Oh gitu Pak. Lah saya Iya. lebih lihat baru ini jam 7.52. Oke ya Pak, kita tutup ya Pak ya. Ya. David, Pak Asnawi, Mas Tri, terima kasih ya partisipasinya Sama-sama, Bu. bergabung. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga sehat selalu Siap, Bu. dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.